Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Kita lanjutkan dari program Tadarus, Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat yang ke-153. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, ya, meminta pertolonganlah kepada Allah bis sabri was shalah, dengan sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, ayat ini secara jelas ya memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya, mengajak, menyeru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanusta'inu, ya, wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah bisabri, dengan sabar dan juga dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini dalam konteks, ya, akidah tentu saja berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala adalah satu-satunya zat yang wajib, ya, untuk dimintai pertolongan. Maksudnya adalah satu-satunya zat yang berhak untuk dimintai pertolongan, terutama pertolongan-pertolongan yang sifatnya itu di luar kekuasaan dari pertolongan yang bisa diperoleh atau bisa diberikan oleh manusia. Ya, maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat, ya, yang berhak untuk dimintai pertolongan. Ya, dan orang-orang yang beriman diperintahkan untuk hanya meminta pertolongan, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam hadis dikatakan, ya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau memberikan, ya, wasiat kepada Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan, ya gulam, ya, beliau bersabda Shallallahu Alaihi Wasallam, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ikhfadillah yahfadka, ikhfadillah tajidhu tujahaka, idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Ya, jadi ayat ini, ya, dalam surat Al-Baqarah ayat 153 ini sangat jelas sekali, ya, bahwasanya kita sebagai orang beriman wajib, ya, untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaannya. Ya, dan ini juga harus diajarkan kepada generasi kita, kepada anak cucu kita, kepada anak-anak kaum muslimin. Ya, hendaklah mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan doa kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian, ya, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan petunjuk bahwasanya meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan doa tadi saya sebutkan, ya, dalam ayatnya adalah bisabri wassalah, dengan sabar dan juga dengan apa? Dengan sholat, ya. Nah, as-sholat fi lughatin di mana ad-du'a, tentu saja gitu, ya. Nah, sehingga kemudian dua cara, ya, untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, yaitu dengan bersabar, dan yang kedua yaitu dengan mendirikan, melaksanakan, menegakkan sholat, ya. Innallaha ma'as sabirin. Sebenarnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini sangat luar biasa kalau kita uh, interpretasi, kita dalami, kita tadaburi lebih mendalam, ya, bahwasanya kesabaran, ya, di dalam sebuah riwayat juga dikatakan asobru, ya, bahwa kesabaran itu adalah di kesempatan atau di waktu pertama atau di awal kejadian. Nah, ya, jadi sabar itu di awal kejadian, jadi bukan sabarnya itu belakangan, tidak gitu, ya. Kalau belakangan itu namanya bukan sabar tapi menyesal biasanya gitu, ya. Nah, kemudian dalam konteks muamalah dan ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, ini menjadi bagian ayat yang merupakan etika dalam ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, ya, di mana
ya kita sebagai orang yang beriman yang telah melaksanakan ya ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, ya ketika kita ditimpa berbagai cobaan, adanya inflasi, adanya kenaikan barang-barang, adanya kesulitan dalam usaha, tantangan dalam berwirausaha, tantangan dalam berbisnis, ya mungkin juga ada krisis moneter dan sebagainya, ya maka ya sebagai orang beriman kita harus apa? Harus sabar, ya harus bersabar, kemudian sholat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah energi yang sangat luar biasa yang harus dimiliki oleh para pelaku, ya para praktisi, ya seluruh umat Islam, ya dalam bidang ekonomi, bisnis dan keuangan syariah, ya khusus bagi praktisi ekonomi syariah, praktisi bisnis syariah, praktisi keuangan syariah, ketika dihadapkan kepada berbagai cobaan, berbagai tantangan, berbagai mungkin musibah di mata manusia, maka kita bersabar dengan hal itu. Kesabaran di sini bukan hanya menerima, tetapi berusaha ya untuk mencari solusi, mencari jalan keluar dari permasalahan, dari musibah yang kita hadapi. Ya, berarti di situ ada unsur ikhtiar. Ya, jadi kalau saya meyakini bahwasanya sabar itu bukan pasrah, gitu ya, tetapi sabar itu juga bahkan diawali dengan ikhtiar, ya, diawali dengan ikhtiar, diawali dengan usaha semaksimal mungkin, kemudian baru ya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diiringi as-sholah, ya, sholat dan juga doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan musibah, tantangan, cobaan ini sejak segera berakhir. Di sana ada introspeksi diri, ada introspeksi muhasabah, bagaimana apakah ekonomi, bisnis dan keuangan kita itu sudah sejalan dengan syariah atau mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang menyelisihi, maka kita perbaiki. Ya, kemudian baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan terus melaksanakan sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar musibah, tantangan, cobaan dari ekonomi, bisnis dan keuangan kita itu bisa dapat solusinya. Ya, kenapa? Ada kabar gembiranya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama orang-orang yang bersabar. Nah, oleh karena itu, ya, fawaid, ya, faedah-faedah dari ayat ini yang pertama adalah bahwa setiap muslim, setiap mukmin, ya, yang pertama orang-orang yang beriman itu diperintahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, bahwasanya hanya satu-satunya zat yang berhak untuk dimintai pertolongan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pertolongan yang memang tidak bisa diberikan oleh manusia. Ya, itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita meminta tolong ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah bahwasanya cara untuk meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini adalah dengan bersabar dan dengan melaksanakan, menegakkan, mendirikan sholat. Ya, selain itu tentu saja dalam sabar itu ada ikhtiar, ada usaha, ya baru tawakal. Dalam sholat ada doa, ya memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ya apa saja yang menimpa kepada kita itu akan dicarikan, itu akan ada solusi atau jalan keluarnya. Dan yang terakhir yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersama orang-orang yang bersabar. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong orang-orang yang bersabar karena kesabaran. Apalagi asobru fisabilillah. Apalagi kalau kesabaran itu adalah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk terus hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersabar, ya kita dapat berdoa, menegakkan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan itu mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.